Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bahagia. Dan semoga di masa pandemi ini Anda masih tetap setia dan taat pada prokes dan sudah divaksin dengan lengkap. Dan dalam tayangan kali ini kita mau membahas dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Edwin yang berada di Blitang, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, marilah kita langsung baca kasus yang telah dikirim kepada kami di Wisma Kencana Channel ini. Selamat menikmati. Romo Tejo yang saya hormati, melanjutkan pertanyaan dalam retret yang belum tuntas waktu itu. Saya ingin memohon Romo memberikan jawaban atas masalah yang sedang saya hadapi. Terus terang, saya agak bingung dan merasa ragu untuk mengambil keputusan. Masalahnya begini, Romo. Saya telah berpacaran dengan pacar saya itu kurang lebih 2 tahun. Semuanya biasa-biasa saja. Artinya tidak pernah ada masalah serius terjadi di antara kita berdua. Saya mencintai dia dan dia juga mencintai saya. Walaupun usia saya masih muda, namun kami berdua cukup serius berpacaran. Belum lama ini terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, yakni bahwa pacar saya itu menghilang tanpa pesan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Sekali lagi, pergi tanpa pesan. Dia tidak bisa dihubungi, dan saya bertanya-tanya kepada mereka yang tahu. Tidak ada jawaban yang diberikan secara memuaskan. Berkali-kali saya telepon, mengirim SMS, WA, tidak ada tanggapannya. Sampai hampir 6 bulan hal itu terjadi. Dalam ketidakpastian menunggu dia, akhirnya saya berpacaran dengan teman saya. Saya belum yakin apakah saya sungguh mencintai dia atau tidak. Yang pasti bahwa kehadiran pacar baru saya ini cukup menghibur saya. Akhirnya pacar pertama itu muncul kembali. Dia datang kepada saya dan minta maaf atas tindakannya. Dia memberi alasannya mengapa menghilang tanpa pesan. Dia pergi begitu saja. Namun untuk saya alasan yang diberikan itu tidak meyakinkan. Dan hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak masuk akal. Romo, dia ingin kembali kepada saya. Sementara saya mulai membina hubungan serius dengan pacar kedua saya ini. Terus terang, saya masih sangat mencintai pacar yang pertama itu. Romo, salahkah saya kembali kepada pacar saya yang pertama?
Bagaimana kalau saya memutuskan hubungan dengan pacar yang kedua itu? Ada rasa bersalah bila saya melakukan itu, Romo. Aku juga tidak ingin menyakiti pacar keduaku itu. Aku tidak ingin membagi hatiku untuk mencintai dua orang sekaligus. Aku bingung, Romo. Edwin Belitang. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, dan saudara Edwin yang terkasih, sebelumnya Romo minta maaf bila jawaban yang dulu tidak bisa tuntas karena keterbatasan waktu kita dalam retret. Maka dalam forum ini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan itu kembali. Inti dari seluruh jawaban saya adalah tergantung pada bagaimana hasil dialog personal antara dirimu dengan pacar lamamu itu. Artinya, kamu akan menerima dia kembali kepadamu atau tidak, sangat tergantung dari bagaimana hasil pembicaraanmu dengannya. Suara hatimu juga sangat mempengaruhi dari keputusanmu. Tetapi jangan karena kasihan, melainkan bagaimana dirimu berbicara dalam masalah ini. Oleh karena itu, pertama-tama saya menganjurkan kepadamu untuk membicarakan kepergian pacarmu itu secara tuntas. Ajaklah pacarmu untuk berbicara secara jujur. Jangan ada yang tersembunyi, blak-blakan. Kalau benar, katakan benar dan iya. Kalau iya, katakan iya. Selebihnya berasal dari setan. Kalau ada alasan yang menurutmu tidak masuk akal, perjelas itu dan jangan hanya disimpan. Dan jangan ada kompromi yang bisa memicu suatu konflik dengannya di kemudian hari. Pertimbangkan pula alasan-alasannya secara cermat, bijak. Karena bisa jadi kepergiannya itu karena dia mungkin telah bosan atau usaha untuk menghindarimu, atau bisa juga sebagai alasan untuk memutuskan hubungannya denganmu secara sepihak dan diam-diam. Tanyakan dengan siapa dia pergi, kemana, serta mengapa pergi. Kalau dia tetap diam 1000 bahasa dan tidak memberi penjelasan yang jujur dan terbuka, pertimbangkanlah masa-masa untuk kembali kepada pacarmu atau tidak. Ini adalah suatu indikasi yang tidak baik dalam suatu relasi. Ketidakjujurannya itu bisa menyimpan bom waktu dalam hubunganmu kelak kalau kamu sudah menjadi suami istri. Bisa menimbulkan luka batin yang akan diungkit-ungkit terus. Kalau dalam pembicaraanmu dengannya semua menjadi gamblang atau jelas alasan-alasannya mengapa dia meninggalkanmu tanpa pesan, maka anggaplah semua itu sebagai ujian kesetiaanmu kepadanya. Kalau kamu sungguh mencintai dia, ampunilah dia dan terimalah dia kembali menjadi pacarmu.
Kejadian ini bisa menjadi bahan refleksi bagimu. Ternyata dirimu juga bukan tipe orang yang sangat setia dalam menunggu, misalnya. Karena dalam kekosongan ditinggalkan pacarmu itu, engkau mengisi hatimu dengan kehadiran orang lain. Bukti bahwa kamu sungguh mencintai dia dan serius berhubungan dengan pacar lamamu itu agak diragukan kebenarannya. Memutuskan hubungan dengan pacarmu yang baru bukanlah masalah. Karena menurut hemat saya, dasar relasimu dengannya tidaklah kuat. Kamu tidak mencintainya sungguh-sungguh, tetapi sekedar menjadikan dia pelarian dari kesepian dan kehilangan pacarmu itu karena pergi tanpa pesan. Maka seandainya hubungan diteruskan juga tidak akan bertahan lama. Pasti pikiran dan hatimu masih tetap terpaut pada pacar lamamu itu. Maka seandainya ingin memutuskan hubungan, lakukanlah dengan cara yang tidak menyakiti hatinya. Saya tidak tahu apakah dia mencintaimu. Janganlah jadikan dia sebagai ban serep dalam pacaran, karena itu berarti mempermainkan hati wanita. Cinta tidak bisa dibagi, dan hindarilah untuk membuat pacar sebagai objek emosimu semata. Boleh berganti pacar, tetapi janganlah berpacaran dengan 2 atau 3 orang dalam waktu yang sama. Ingat, berpacaran adalah suatu proses perkenalan antara 2 insan dalam rangka mencari soulmate, pasangan jiwa yang baik dan saling melengkapi menuju pada kehidupan perkawinan. Boleh pisah dengan pacar, boleh berkali-kali pacaran, tetapi harus jujur dan hati yang suci dalam proses pacaran untuk mencari teman hidup yang Tuhan mungkin kehendaki bagimu. Jangan saling memusuhi dan harus pisah dengan baik. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebagai pesan saya, jadikanlah peristiwa ini sebagai pengalaman yang berharga untuk saling mengenal pasangan dengan baik. Jadikanlah pula hal ini sebagai bahan refleksi dan koreksi untuk hubunganmu berdua. Cinta itu suci karena dari Tuhan dan tidak bisa dipaksakan. Menjadi indah dan sempurna bila ada kata saling mutual. Menjadi peneguh dan penguat relasi Anda berdua. Sekali lagi saya ulang anjuran Romo, berpacaranlah yang sehat. Gunakan kesempatan pacaran yang indah itu sebagai persiapan yang mantap menuju perkawinan yang harmonis dan bahagia. Akhirnya, terimalah berkat kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria.
berkat dan doaku mengiringimu. Amin.